Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Indonesia, sehat? Ini dia. Kita dalam dialog spesial kali ini ya. Tentunya di momen-momen hari raya ini kita membawakan satu topik yang sangat penting untuk kita cermati ya. Lebaran usai, penyakit mengintai. Nah, ini dia ya, karena ini topik yang sangat penting. Tamu spesial juga hari ini kita datangkan untuk mengupas masalah ini. Seorang dokter senior Indonesia, tampan, baik hati, penuh karisma, romantis, puitis ya, ya. Ini soalnya beliau ini juga antara dokter dan seniman ini jadi satu nih, Dokter Handrawan Nadesul. Apa kabar nih, ya, dokter? Baik, terima kasih, Bung Hasan. Terima kasih. Ya, selamat pagi, sahabat Indonesia sehat. Selamat pagi. Ya, baik, dokter. Ini dalam suasana Lebaran. Ya. Ya, ini di momen-momen seperti ini ada tren, dok ya. Penyakit-penyakit juga menjangkit ya. Lebaran usai, penyakit mengintai. Betul. Nah, kenapa sih dok Lebaran kok? Kan biasanya kalau Lebaran kan habis puasa ya, harusnya happy ya, harusnya ketemu keluarga, menikmati santapan. Apa iya sih ada penyakit yang juga mengintai di balik itu semua, dokter? Iya, sebetulnya dalam dunia penyakit tidak ada nomenklatur penyakit orang setelah Lebaran. Tapi saya mengamati selama mengasuh rubrik sekian puluh tahun, kok membaca surat-surat konsultasi orang cenderung ada penyakit tertentu, terutama kelompok-kelompok tertentu. Kelompok tertentu itu ya mereka yang sebelumnya sudah membawa ya, mengidap penyakit yang menaun, kita sebut penyakit kronis. Nah, mereka yang sebetulnya rentan ya, termasuk juga berisiko untuk kena penyakit yang disebut penyakit Lebaran, istilah saya, tapi ya mungkin lebih enak kalau disebut Lebaran usai, penyakit mengintai. Nah, jadi yang terjadi adalah akibat perjalanan puasa yang barangkali ya kurang tepat untuk mereka yang rentan ini. Karena puasa berarti mengubah jam makan ya, tidak seperti biasa. Jadi perubahan pada jam makan, jam tidur, jam istirahat, jam kerja itu mengubah kerja mesin tubuh kita. Nah, pada orang normal itu mudah beradaptasi, tapi pada orang dengan membawa penyakit-penyakit tertentu, terutama penyakit metabolik ya, kencing manis, hipertensi, penyakit kolesterol tinggi, asam urat, ini bermasalah. Kenapa? Kita tahu selama puasa kan juga jenis menu itu kan berubah ya. Bukan saja porsinya tapi aneka ragamnya juga berubah. Manis lebih banyak ya, porsi lebih besar, kecenderungan lemak lebih banyak dan sebagainya. Selain pola makan berubah, juga keanekaragaman menu harian juga berubah. Jadi ini kalau dilihat dari ini tadi berarti satu karena orang punya penyakit bawaan tertentu, kedua karena sebelumnya kita berpuasa, tubuh melakukan proses penyesuaian, dan sekarang Lebaran muncul, tubuh juga melakukan proses penyesuaian dan penyakit tadi menampakkan biasanya wujudnya. mungkin muncul menjelang Lebaran. Setelah sekian lama berpuasa, penyakit itu muncul setelah Lebaran, karena Lebaran itu puncak karena disertai juga dengan kegairahan, exciting dari tubuh kita lebih bergairah, bersenang-senang. Jadi mungkin sedikit lupa dengan kebiasaan yang sebetulnya menyehatkan. Nah, ketika puasa banyak kebiasaan yang kurang menyehatkan, dan pada saat Lebaran pun terjadi seperti itu. Jadi waspada ya. Jadi saya lebih bicara supaya mereka yang membawa kerentanan ini lebih waspada saja. Jadi sekarang kan ini kan sudah rekan-rekan pendengar kita kan masih dalam suasana Lebaran ini, dok ya. Kalau tadi dokter sempat menyoroti ketika puasa, boleh kasih contoh nggak, dok, satu atau dua kebiasaan yang jelek ketika kemarin pas puasa biar evaluasi nih tahun depan kalau puasa nggak gitu lagi nih. Iya, puasa itu sebetulnya tidak usah mengubah porsi makan.
Oke. Cuma jamnya yang digeser. Jadi porsi makan kita tetap seperti biasa. Jadi kita waktu buka, tengah malam mungkin ada tambahan sedikit sebelum tidur dan sahur. Jadi total waktu buka, tengah malam dan sahur itu porsinya kira-kira seperti hari-hari Sama kayak hari-hari. sebelum puasa. Bukan Kalau itu dikurangin tidak dikurangi, tidak juga ditambah. Cuma yang kecenderungan terjadi saat buka itu sering berlebihan, ya. Baik. Porsinya berlebihan, kebiasaan makan juga jadi berubah, mungkin lebih banyak manis, lebih banyak lemak dan sebagainya. Nah, ini kalau berubah ini juga untuk waktu 30 hari saya kira berpengaruh terutama pada orang yang membawa penyakit-penyakit menaun, ya. Oke, nah ini tentunya menjadi catatan penting ya Betul. buat pendengar kita. Jadi untuk tahun depan kalau pas puasa lagi itu tadi perlu diperhatikan ya bahwa porsi jangan berubah dan kebiasaan-kebiasaan sehat sebelumnya Persis. ya tetap dijalankan. Ya. Ya, bukan berarti puasa juga yang biasanya olahraga nggak olahraga, yang biasanya tidurnya cukup ini malah jadi kurang banget ya. Ya, Nah, sekarang kan dalam momen Lebaran. Nah, berarti ini pemicunya sudah mulai muncul ketika puasa kemarin berjalan dan ini di momen Lebaran inilah itu muncul Meledak. satu demi satu. Ya, jadi pada kasus yang akut, yang dadakan ya, terutama kasus lambung ya, itu kalau lambungnya sudah berat, itu terjadi sebelum Lebaran biasanya. Jadi kalau mahnya itu parah, ya terjadi tukak ya, kita sebut tukak luka, itu lambungnya berdarah. Jadi kalau lambung berdarah itu kedaruratan medis, jadi harus ke rumah sakit. Kenapa begitu? Karena memang organ lambungnya sebelum puasa sudah bermasalah. Jadi karena di bawah puasa sehingga muncul ya, serangan yang kita sebut serangan kedaruratan lambung. Nah, gejalanya apa? Kalau bukan muntah darah seperti kopi, jadi muntahnya itu seperti kopi, bukan darah, hitam. Karena darah sudah bercampur dengan asam lambung dan buang airnya hitam. Jadi mereka yang merasa punya riwayat penyakit lambung waspada. Kalau ketika puasa mungkin muntah seperti air kopi atau buang air dan atau buang airnya hitam, itu artinya tanda-tanda bahwa lambungnya berdarah. Stop puasa, hentikan dan langsung periksakan, pastikan bahwa itu betul satu perdarahan lambung. Nah, ada juga gejala orang yang sebetulnya lambungnya tidak bermasalah, tapi yang bermasalah adalah pikirannya. Jadi yang kita sebut penyakit lambung karena masalah kejiwaan. Jadi suka ada cerita, dok, kok saya waktu puasa lambung saya malah lebih enak ya dok. Kan mestinya kalau orang sakit mah dari awal, ya lambungnya tidak enak di bawah puasa karena itu kan menderita. Nah itu membuktikan bahwa kalau orang di bawah puasa yang sebelumnya penyakit mah dirasakan, ketika puasa kok lebih enak karena jiwanya lebih ayem, lebih tenang. Nah itu pembuktian terbalik. Oke, dan memang di saat-saat puasa orang biasanya lebih religius, Iya, lebih ayem lah. lebih tenang gitu Betul. ya. Jadi lebih makanya itu mempengaruhi ya karena Betul. psikologis juga sangat mempengaruhi ada Iya. hubungannya dengan kesehatan lambung gitu Iya, ya. iya. Oke, baik. Tapi saran dari dokter Handarawan apabila lambung itu bermasalah ketika berpuasa stop puasanya berobat gitu dok. Iya. Periksakan diri ke Betul. dokter ya. Baik, baik. Dan tentunya Bapak Ibu ya untuk puasa sendiri Islam juga memberikan kemudahan bagi kita yang sakit, yang uzur itu malah tidak diwajibkan untuk berpuasa ya. Jadi silakan stop puasanya, lakukan pengobatan untuk kesehatannya yang lebih lanjut ya. Saran dokter kalau udah sampai ada muntah hitam begitu ke dokter spesialis Tidak, atau langsung ke rumah sakit. Karena ini semua penyakit kedaruratan medis Emergency. tidak bisa ditolong oleh dokter praktek, tidak bisa ditolong di rumah puskesmas, langsung ke rumah sakit terdekat. Baik, langsung meluncur Ya. sana biar nanti ditangani oleh Karena prosesnya ke rumah sakit. kita bicara yang paling buruk adalah lambungnya itu jebol. Oh. Jadi kalau jebol, bolong, bocor, tumpah ke dalam rongga perut. Nah ini yang takuti. Nah ini mungkin juga perlu diberikan pemahaman juga dok kepada Iya. masyarakat kita. Kadang kan memang momen seperti Ramadan yang baru saja kita lewati itu kan momen berharga dok Betul. ya. Sangat sayang kalau dilewatkan walaupun Betul. juga sakit. Nah ini dokter bisa berikan pemahaman nggak dok dari segi medis kesehatan agar bapak ibu kita semua nih ya lebih aware dengan kesehatan kita nih dok.
Iya, saya kira jangan sampai beranggapan bahwa puasa ini harus dipaksakan pada mereka yang sebetulnya punya resiko ya. Jadi hemat saya sebaiknya idealnya itu diperiksakan dulu menjelang puasa. Oh, sebelum puasanya Sebelum puasa pastikan dulu ya kalau bisa konsultasi dengan dokter apakah saya siap untuk menjalani menunaikan ibadah puasa. Kalau dokter menyatakan siap, enggak masalah. Tinggal kita menjaga apakah obat harus diminum teratur dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak memeriksakan, kejadian-kejadian muncul dadakan serangan lambung, ya, serangan gagal ginjal, serangan jantung, stroke, itu bisa terjadi selama puasa atau ketika di ujung puasa. Baik, jadi ini pentingnya rekomendasi dokter ya. Saya kira seperti itu. Baik, itu tadi Bapak Ibu, ini penting sekali ya. Tentunya ini akan banyak sekali hikmah yang kita dapatkan dari puasa tahun ini. Nanti kita akan terapkan di tahun berikutnya ya. Saran-saran Dokter Handerawan tadi menarik buat kita catat ya Bapak Ibu ya. Namun sebelum kita lanjutkan lagi dialog ini, kita kasih kesempatan dulu satu ini yang pengen melintas. Punya masalah dengan pencernaan? Udah, nggak perlu gelisah. Kan ada Bioaktiva. Bioaktiva jamu tetes yang terbuat dari bahan alam herbal dan rempah Nusantara. Jamu ini terbuat dari bahan herbal berkualitas loh. Batang tebu, daun salam, ketan hitam, bawang putih, daun sirsak, biji jinten hitam, daun pandan, akar alang-alang, tepung beras. Ayo, pelihara kesehatan fungsi pencernaanmu dengan Bioaktiva. Tes, jamu tetes ya Bioaktiva. Baik, lanjut lagi dialog kita hari ini masih bersama dokter senior kita ya, Dokter Handerawan Nadesul. Lebaran usai, penyakit mengintai. Oke ya, tadi sudah kita ulas bahwa ada penyakit-penyakit yang memang ketika jalannya puasa dan Lebaran ini menjadi bermunculan satu demi satu ya. Tadi dokter menyoroti tadi adalah lambung yang jebol ya, catatannya. Nah, apalagi dok yang kemungkinan akan biasanya keluar ini dok? Iya, jadi kelompok orang-orang dengan penyakit menaun yang berisiko dan rentan mengalami serangan selama puasa atau katakanlah sesudah Lebaran atau saat Lebaran adalah mereka yang mengidap penyakit lambung tadi sudah disebut. Dan mereka yang penyakit-penyakit metabolik saya kira, yaitu penyakit kencing manis, penyakit darah tinggi, penyakit kolesterol tinggi, asam urat, ya, atau mereka yang ada gangguan ginjal. Jadi sering-sering mohon maaf, di antara banyak pasien kita itu kurang begitu memperhatikan ya kondisi-kondisi penyakit menahunnya. Jadi status kesehatan mereka pada saat puasa dan sesudahnya itu tidak dipantau. Idealnya harus tahu saya ini sekarang ini sudah dalam kondisi seperti apa. Karena penyakit menahun yang tidak terkontrol itu terjadi komplikasi. Jadi apapun kencing manis komplikasinya ke mata bisa buta, ke otak bisa stroke, ke jantung serangan jantung, ginjalnya bisa bermasalah. Ya, jadi kemana-mana. Jadi hendaknya idealnya saya sih menganjurkan supaya semua pasien yang mengidap penyakit-penyakit menahun seperti ini itu tahu statusnya, yaitu dengan memeriksakan ke dokter, ya. Laboratorium secara rutin sekurang-kurangnya setengah tahun sekali diperiksa. Karena tanpa itu kita tidak tahu, apalagi tidak semua komplikasi itu manifestasi. Muncul mengejawantah. Jadi kalau tidak muncul, tidak mengejawantah, kita merasa saya sih sehat-sehat saja. Tapi begitu itu serangan karena kondisinya sudah parah, nah kita tidak menduga itu yang disebut kritis. Ya. Jadi asuransi pun mempermasalahkan penyakit-penyakit kritis di Indonesia itu banyak sekali karena kita tidak memonitor dan setiap pasien tidak tahu status saya hari ini tuh seperti apa. Saya dengan kencing manis sudah komplikasi belum? Saya dengan penyakit jantung sudah komplikasi atau belum? Saya dengan penyakit ginjal sudah komplikasi atau belum? Kita tidak tahu. Kalau kita tahu kita sudah tenang. Sehingga menjalani puasa, melewati Lebaran kita aman. Baik.
Oke, jadi saran dokter dalam hal ini masing-masing Bapak Ibu ini harus punya catatan yang apa ya, yang komplit atau yang update ya tentang status kesehatannya. Berarti harus sering-sering ke dokter ini, Dok, ngecek Wajib. ya. Jadi penyakit menaun itu wajib kontrol. Sekurang-kurangnya 3 bulan, setengah tahun itu diperiksa. Karena dokter akan melihat penyakit ini memburuk, menetap atau membaik. Nah, ini bukannya tambah deg-degan, Dok. Ini kau tahu, Nah, iya memburuk. memang, Waduh, aku tambah memang stres, Dok. sebagian orang tidak berani menghadapi kenyataan, tapi ya kasus kritis sering terjadi pada orang yang tidak mau periksa. Tahu-tahu sudah kanker prostat misalnya. Tahu-tahu sudah gagal ginjal. Nah, ini yang tidak boleh. Dan ongkosnya lebih mahal. Selain mungkin ada risiko nyawa, ya, nyawa Matian kita ya hilang, dalam hal nyawa ini. kita hilang. Baik. Nah, kira-kira, Dok, ya ini kan rasanya kan masih agak setengah-setengah nih ya. Ya. Kalau aku cek di awal deg-degan, kepikiran nanti malah sakit, malah makan jadi nggak enak, tidur nggak nyenyak, atau aku diam-diam aja ya gitu ya. Ya nggak usah dicek, nggak usah di ini, ngejalanin hidup apa adanya. Walaupun tadi kata dokter akan ada resiko yang lebih mengintai. Ya. Di antara dua pilihan ini bukan pilihan terbaik dan terburuk. Ini adalah pilihan buruk semua. Ya. Saran dokter adalah Hadapi kenyataan, ya. Karena mereka yang kita sebut kelompok fatalistik, ya, yang tidak mau tahu kondisi kita seperti apa, kalau mau mati ya mati saja. Itu kan memang ya sudah punya risiko sendiri. Karena hidup itu kan pilihan, terserah apakah kita tidak mau menghadapi kenyataan, dan kalau kenyataan itu kita tahu kita menjadi lebih tidak nyaman hidup, ya pilih itu. Tapi kalau saya, karena dari pihak medis, anjurkan kita tahu persis lah. Supaya kondisi yang terburuk tidak harus terjadi, karena dunia medis, teknologi medis sudah berkembang untuk menyelamatkan penyakit kita, menyembuhkan penyakit kita, nyawa kita mungkin tidak terancam. baik. Jadi saran kira dokter adalah tetap seperti itu. memeriksakan, mengecek, mengupdate Betul. kondisi kesehatan terkini. Iya, karena terbukti mereka yang rutin, rajin, ya, kontrol terhadap penyakitnya itu lebih tidak terancam oleh risiko kematian mendadak. Kan sering terjadi, Dok, kemarin kita baru reuni, baru kumpul, kita nyanyi-nyanyi, ketawa-ketawa, kok besok meninggal. Nah, maaf ya, yang seperti itu karena tidak pernah mengecek kondisi kesehatannya. Kelihatannya sehat dan dia merasa saya sehat, tapi tidak tahu. Yang misalnya ada artis main futsal kemudian serangan jantung, kok muda-muda bisa, siapa duga. Nah, kalau saja sebelum futsal diperiksa, mungkin sudah memang ada sumbatan, cuman tidak terasa di jantungnya. Dan nggak boleh main bola. Nah, mestinya kalau diperiksa, dokter bilang kamu jangan olahraga yang berat-berat, tidak terjadi kematian, toh. Baik. Kalau penyiar gimana, Dok? Oh, penyiar sih anteng lah. Aman ya. Aman, Alhamdulillah ya. Panjang lah kira-kira gitu, Dok ya. Iya, kayak dokter, kayak kita gini, pembawa acara dan narasumber, insya Allah ya, Dok ya. Sehat. Ya, puji Tuhan. barokah lah. Oke. Baik ya. Tentunya Bapak Ibu jangan lupa jamu tetesnya diminum ya Pak Bu ya, biar sehat. Oke. Baik tadi ya, yang tadi masalah soal update kondisi kesehatan yang perlu dicek terus. Nah ini kan lebaran ini kan kan aduh Dok, ini kan menu setahun sekali ya, seliweran di depan mata, ada opor, ketupat, rendang yang demikian memanggil-manggil. Itu gimana Dok? Masa nggak dimakan gitu Dok? Ya, jadi dari kelompok yang saya sebut tadi, yang langsung tokcer serangannya itulah asam lambung. Jadi mereka yang punya asam lambung, yang masalah lambung itu biasanya dengan salah makan sedikit saja langsung ya. Tapi kita makan lemak berlebihan, makan porsi makan berlebihan, tidak saat itu juga serangan terjadi ya. Jadi saya kira 1-2 kali makan enak ya tidak terlalu bermasalah. Tapi selain lambung itu asam urat. Itu sama dengan masalah lambung. Jadi mereka yang punya bakat asam urat, saya harus sebut ya, bakat asam urat. Karena tidak semua orang tubuhnya itu terganggu metabolisme purin. Karena yang orang dengan penyakit asam urat itu yang terganggu metabolisme purin. Purin itu ada di jeroan ya, ada di
sayur hijau-hijau, unggas, ya, ikan herring, sardens, ya. Jadi kalau sedikit saja makan salah, rempelo, ati ampla gitu, itu langsung saat itu kumat. Sakit itu ya. Nah, sakit, ya, di sendi-sendi, terutama di jempol, kaki, ya, jari-jari. Nah, yang kita takut pada asam urat itu serangan batu ginjal. Karena batu ginjal tahu ada beberapa, salah satunya batu urat. Nah, batu urat ini berbeda dengan batu yang lain. Karena apa? Runcing, dia kristal. Nah, kalau runcing melukai ginjal sehingga kencingnya merah. Jadi mereka yang punya mengidap asam urat tinggi lebih dari 7 ya misalnya, harus waspada. Ketika makan enak terlalu berlebihan, terutama yang tinggi purin, dan lalu sakit pinggang atau kencingnya berdarah, itu berarti kemungkinan asam uratnya sedang tinggi. Dan ini tadi terpicu, ini termasuk yang bisa terpicu dari makanan ketika saat itu juga munculnya serangan saat itu Ya. terjadi. Tapi serangan jantung, stroke itu kan prosesnya panjang. Jadi kalau terjadi juga pada saat lebaran itu pemicu saja. Dia terlalu excited, terlalu senang, terlalu gembira, ditambah mungkin kolesterolnya tidak terkontrol. Mungkin pas mudik ke kampung gitu Dok ya, Ya. ada makanan tersaji lengkap, Ya. ketemu keluarga rame-rame, nah Ya. di situ ada mantan datang. Ah, Nah itu itu, mungkin betul. excited gitu kan, Ya. jantung deg-degan, nah kena itu Dok. Bisa jadi. Bisa, Dok, ya? Ya, mungkin pembicara ini juga Aduh, jadi mikir nih mau mudik, Mikir, takutnya kena tadi Dok. Iya, 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 iya. iya. Oke baik, jadi seputar makanan tadi yang enak-enak tidak terlampau menjadi pemicu nomor 1 lah ya. Bukan, ya. jadi kita tuh harus mengumpulkan kejadian makan yang enak terus-menerus. Ya, makan enak sekali 2 kali, oke. Apalagi kalau ditraktir ya boleh-boleh saja lah. Dan ini sekaligus juga menjadi evaluasi juga nih ya bagi yang sudah punya penyakit kronis tadi, jantung, diabetes segala macam. Ya walaupun di momen hari raya makanan banyak tersaji, tetap harus saran dokter mengerem-ngerem. Begini, makanan hanya satu faktor risiko. Ya. Tapi untuk sehat kan pola hidup, Ada jam banyak makan, lagi ya. jam tidur, olahraga, stresnya itu harus dihapus. Ya, artinya harus diatasi. Seperti biasa kalau kita mau sehat kan makanannya tepat, ya, olahraganya tetap, jam tidurnya tepat, ya, stresnya dikurangi. Jadi kalau itu bisa diatasi, tidak terjadi. Walaupun sudah mengidap penyakit menaun. Jadi boleh nih makan-makan Boleh, sekali 2 kali sih enggak Sekali 2 masalah. kali. Karena salah kalau orang habis makan sate serangan stroke, tidak mungkin. Jadi misal makan lemak-lemak, makan santan langsung stroke, tidak. Karena proses menjadi stroke, menjadi serangan jantung itu puluhan tahun. Jadi berangsur-angsur terjadi pembentukan sumbatan-sumbatan. Jadi tidak mungkin gara-gara makan santan, makan kambing, makan durian langsung serangan terjadi, tidak. Prosesnya sudah 20-30 tahun di belakang. udah sejak muda nih berarti ya. Cuman kejadian sehabis makan sate orang stroke yang disalahkan satenya. Sate, ya. Bukan. Maka itu perlunya kita memeriksakan secara rutin. Dokter bisa melihat kamu sumbatan di jantung sudah 50%, hati-hati. Ada warning ya di Bukan sana, saja karena makan, kalau stres, kalau terlalu exciting, ya, terlalu gembira, itu kan bisa menyempit pembuluh darah. Terlampau sedih juga Bisa sama, emosi itu berpengaruh. Jadi marah-marah misalnya, itu yang tadinya sumbatan cuma 50% bisa terjadi serangan jantung. Kalau dia marah, tegang, dan sebagainya. Wah, contoh kayak dokter Handrawan ini ya, anteng, ya, cool, santai, nggak banyak, kayak nggak ada beban itu dok. Jadi kayaknya enteng, ringan banget jalan hidup gitu dok ya. Mestinya begitu, happy aja. Happy ya. Iya, apalagi kalau udah ada THR masuk ya dok. Aduh, ini ya rasanya dunia ini indah gitu ya dok. Indah ya. Oke dokter, ini di sesi part pertama kita nanti akan sambung lagi ya dok ya. Ya, Di oke. part kedua ya Bapak Ibu ya. Jangan lewatkan dialog kita di Talk Show Indonesia Sehat. Nanti kami akan kembali lagi di part bahasan yang kedua kita. Kita akan gali lagi bagaimana suasana Lebaran di sana yang begitu heboh, yang banyak menyajikan kegembiraan, keceriaan yang akan sangat berpengaruh pada kesehatan kita. Dan juga kita akan soroti juga dok ya nanti ya soal bagaimana kita persiapan ya untuk perjalanan balik lagi ke aktivitas tempat kita bekerja dari kampung menuju ke tempat
kita bekerja kembali ya. Tentunya di bagian yang kedua. Kita ketemu lagi di waktu dan jam yang sama. Sampai jumpa lagi.